Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang di belakang, calon penghuni syurga Firdaus, mohon untuk maju ke depan. Bu, di sini Bu, di depan Bu. Dapat kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Para yang terhormat seluruh bunda-bunda salihah kajian rutin Rabu sore Majelis Taklim Khadijah Dieng Banjarnegara yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo yang punya udah makan belum Bu? Sudah atau belum makan atau masih ngantuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin Allah masih membukakan pintu hati kita. Allah masih memberi hidayah dan taufik kepada kita, sehingga hari ini ibu pemenangnya. Pemenang dengan siapa? Yaitu berperang melawan malasnya rasa dingin di diri ini. Ibu adalah sebagai pemenangnya dari kerjaan-kerjaan iblis. Apa kerjaan iblis? Menggoda manusia untuk tidak berbuat kebaikan, untuk tidak berbuat amal sholih, untuk malas berangkat ke majelis ilmu kecuali yang ada udzur syar'i. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan nafas, masih memberikan mata sehat untuk melihat, masih memberikan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sehat walafiat kepada bunda-bunda semuanya dan seluruh keluarga yang ada di dia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang tiada tara, yaitu berupa rasa. Rasa apa? Rasa ingin selalu dekat dengan Allah. Tidak semuanya Allah pilih, tidak semuanya Allah kasih rasa yang setiap saat ibu ingin bertemu dengan Robnya, rasa yang ingin selalu dekat sama Tuhannya, rasa yang selalu ingin bersujud di hadapan Allah. Rasa itu harus digali, harus dicari. Hidayah itu harus dicari, dijemput. Kalau ibu diam aja di rumah, hidayah itu gak akan datang. Kalau ibu gak menuntut ilmu, hidayah itu gak akan nyampe. Ya, kalau diam aja, hidayah itu gak bakal nyamperin. Hidayah itu harus disamperin melalui majelis-majelis ilmu. Gak hanya di sini majelis ilmu, dimanapun ibu sambut, ibu jemput. Ya, syukur-syukur yang jauh-jauh. Karena semakin jauh langkahnya, semakin Allah kasih pahala yang banyak. Pahala amal soleh, langkah demi langkah akan Allah
catat sebagai amal soleh. Sedangkan kita di dunia ini adalah hanya untuk mengumpulkan amal soleh. Buat apa, Bu? Buat bekal pulang. Buat bekal pulang. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sedih dan bahagia. La khaufun wala tahzan. Jangan bersedih, ya. Jangan khawatir, jangan sakit hati, ya. Kalau memang kita merasa menjadi orang Islam, orang yang beriman, kita harus berbahagia. Kata siapa, Bu? Kata Allah. Yuk kita buka surat bagaimana sih orang itu harus berbahagia dengan beriman dan beramal saleh. Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 277. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguh orang-orang yang iman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jika ibu merasa beriman, berarti la khaufun wala tahzan. Tidak ada rasa takut, bahkan tidak pernah bersedih hati, alias bergembira. Jadi orang beriman itu harus gimana? Harus gembira terus, kata Allah. Gak usah khawatir, karena Allah yang sudah mengurus seluruh kebutuhan kita, Allah yang sudah memberikan rizki kepada kita, sudah Allah atur sedemikian rupa. Maka apa yang ibu takutkan? Maka apa yang ibu khawatirkan? Apa? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Allah, ya. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, alias senang terus. Jadi mau beriman itu selalu bahagia. Dikasih cobaan, alhamdulillah, bahagia, tidak pernah bersedih. Dikasih kekurangan, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih. Kenapa? Yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Yakin banget. Terus gimana Abu caranya untuk meyakinkan, ya Bu, untuk meyakinkan aku supaya aku tetap menjadi orang yang bertakwa? Yuk kita gali, siapa sih orang yang bertakwa itu? Quran surat Ali Imran surah keempat ayat 133 sampai 135. Siapa orang yang beriman itu? Ali Imran surah ketiga, ya, ayat 133 sampai 135. Surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 135. Halaman 67.
halaman 67 surah ketiga Ali Imran ayat 13 sampai 135 ini sudah ketemu, silahkan dibaca. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Siapa orang-orang yang bertakwa menurut Allah di dalam surat Ali Imran? Siapa pun tadi sudah dibacain, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Itu urutan pertama. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang yang menyegerakan berinfak di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Yang kedua apa, Bu? Orang yang menahan amarahnya, sing ora tau mutu, sing ora tau mutung, sing ora tau mencak-mencak, sing boten nate ngamuk. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Diapa-apain diem, diapa-apain gak marah. Sebenarnya marah, Bu, kan kita punya rasa. Kita disenggol orang, kita dicaci maki orang, sebenarnya marah, tapi mereka bisa menahan amarah, bukan gak marah, tapi menahan amarah. Astagfirullahaladzim. Dielus dadanya. Ibu suaminya pergi dari rumah gak pamit, ternyata suaminya dengan pindah ke lain hati atau ke lain body. Astagfirullahaladzim. Gak usah marah, ditahan amarahnya. Boleh marah tetapi ditahan, menahan amarah. Kemudian yang tiga, syarat-syarat yang ciri-ciri orang yang bertakwa ketiga yaitu apa, Bu? Tadi bacaannya tadi yang ketiga, satu berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Suami sesalah apapun maafkan. Orang tua sesalah apapun maafkan. Saudara sesalah apapun maafkan. Suami ibu selingkuh, yang minta maaf suami atau ibu? Ibu. Gak ada yang jawab. Suami ibu selingkuh, yang minta maaf siapa? Ibu. Ibu, bukan suami. Yang salah tapi kan suami, Ambu, bukan aku.
yang menyebabkan suami selingkuh siapa Bu? Pasti kita. Sampai berpaling ke lain hati, bahkan berpaling ke lain bodi. Berpaling ke lain hati, berpaling ke lain bodi. Siapa yang salah? Kita. Kenapa sih suami kok sampai berpaling? Pastinya ada yang tidak disukai dalam diri kita sampai ngelirik orang lain. Pastinya ada yang tidak seret dengan lisan kita. Kita sih diem, gak pernah marah-marah, gak bersuara tinggi. Tapi sekali ngomong, meskipun ibu damai melari ngomong, tapi pola nyelakiti bagi suami. Kumpul orang kalau tahu awal duit orang pirang, abung ibu tuh bersulo. Sepanjang hari suami dengar itu cuma sayup-sayup, itu lagi tidak disukai suami. Ya. Maka yang minta maaf adalah kita. Ayah, Pak ngaku royo, minta maaf, Mae belum bisa jadi istri yang baik. Pak, Bapak, Ayah, Abi, ya, Abah, maafin aku ya, belum bisa jadi istri idaman, belum bisa jadi istri yang solihah, sehingga Bapak Mas sampai berpaling ke lain hati, bahkan ke lain bodi. Minta maaf, kita yang meminta maaf, maafkan juga kesalahan suami yang sedang tertutup mata hatinya. Dan ambo yakin, kalau kita merendah di hadapan suami kita yang meminta maaf, suami balik pikir, duh, wong nyong sing salah, malah mak ini sing jaluk ngapura. Akhirnya berbalik, jangan-jangan malah mancing nyong sing salah. Ya, Allah akan melunakkan hatinya, akan membolak-balikan hati manusia. Kata Allah, kun fayakun. Ketika ibu sudah melalui proses SABAR, sabar. Prosesnya harus dikasih sabar dulu, dikasih ujian dulu. Kan ibu pengen jadi orang yang bertakwa katanya. Supaya apa Bu? Tujuan kita menjadi orang yang bertakwa, tujuan akhir kita mau kemana Bu? Ke surga. Ya. Sementara surga itu hanya diisi orang-orang yang bertakwa. Sementara kata surat Ali Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa itu: satu, berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, wis ngerti ramane orang tau bali, digolek-golek kesalahan. Dicari-cari. Anaknya sendiri nakal, dicari anaknya nyuke wong bocah apikan, dicari sumber kenakalannya. Oh, gara-gara dolan karo si Fulan. Oh, kayak macam bocah nakal. Parah nih, ngopo ngecek-ngecek anaknya yang nakal. Itu mencari-cari kesalahan orang lain. Gak boleh. Kemudian syarat yang keempat, selalu beristighfar. Kata Allah, bersegeralah minta ampunan ketika kita melakukan dosa, termasuk mendolimi diri sendiri. Bersegeralah minta ampunan. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini adalah kesalahanku. Suamiku sampai berpaling, ini adalah kesalahanku. Istighfar. Ya, ini baru masuk ciri-ciri orang yang bertakwa, ya Bu. Baru memasuki ciri orang bertakwa. Kemudian setelah bertakwa, kita buka surah Al-Baqarah ayat 214. Surah kedua, ya, surah kedua ayat 214.
halaman 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Setelah ibu-ibu bertakwa, kita bertakwa, masih ada lagi ujian kita tahu. Jangan mengira kamu akan masuk surga sebelum aku uji seperti orang-orang sebelum kamu. Siapa sebelum kita? Para nabi. Kita yang perempuan diuji dengan ujian kemelaratan, kemudian diuji dengan kesedihan, kemudian dengan guncangan-guncangan yang lainnya. Jangan merasa kamu akan masuk surga, kata Allah. Tidak, nanti dulu, kata Allah. Surga itu mahal, Bu. Mahal tiketnya, karena harus dibeli dengan cobaan melarat, kata Allah. Kekurangan harta, kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang luar, kemudian cobaan, guncangan-guncangan yang lain. Siapa yang diuji dengan kesedihan yang sangat-sangat? Sayyidatina Asya. Bagaimana dicoba dalam rumah tangganya, sementara ibu-ibu dicoba dalam rumah tangga. Apakah ada yang seperti Fir'aun? Ada bu? Tidak. Enggak setai kuku yang mepol acang, tidak. Ya, orang ya tidak, Fir'aun tidak ada setai kuku irengnya sama suamiku, gak ada. Tapi kenapa dibalik itu ibu ketika dikasih cobaan sedikit aja digoncangin sama Allah, hatinya langsung melo, langsung ambruk, langsung hatinya langsung sempit, sesempit-sempitnya. Yang paling tersakiti di dunia ini. Terus kata Megiza, nggak apa-apa, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ibu langsung melo, hatinya langsung ciut. Pada kata Allah, kalau memang kamu orang yang bertakwa, jangan pernah bersedih, jangan pernah sakit hati, jangan pernah risau, jangan pernah khawatir, jangan rasa takut. Tidak ada rasa takut, karena apapun yang diberikan kepada kita adalah ujian. Allah ridho ngasih ujian ibu dengan apapun kalau ibu ridho surga balasannya. Ya, jadi di surga itu ada 8 pintu. Salah satunya adalah pintu ridho, babu ridho. Ya, pintu ridho itu ketika ibu ditimpa bencana, musibah, ujian, ibu ridho atas ketetapan Allah. Dan ibu yakin bahwa apa yang diberikan kepadaku adalah sesuai dengan kemampuanku. Allah gak pernah zalim. Ya, ibu dikasih ujian, anaknya sakit, belum tentu kamu bisa menerima ujian itu. Kuat, belum tentu kuat. Karena semua ujian sudah dalam takaran Allah. Maka kata Allah,
Kalau takwa ini sudah dipegang, sudah didapat, ya, ujian-ujian sudah dilakuin, sudah dilakukan, sudah dilampaui, kita kembali kepada surat Al-Qalaq, ya, surah ke-65. Apa kata Allah? Ya, hadiah bagi orang yang bertakwa itu. Surat Al-Qalaq surah yang ke-65. Al-Qalaq surah yang ke-65 ayat 2 akhir dan 3. 65 surah Al-Qalaq ayat kedua dan 3. Ya, halaman 558. Halaman 558 ayat 2 di alinea akhir dan ayat 3. Ya, halaman 558. Mau dibaca separuh ayat, mengusulkan dari wa may yattaqillah. Halaman 558 surah Al-Qalaq ayat 2 alinea akhir dan 3. Monggo yang sudah ketemu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Ya, terus. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Alinea terakhir artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Itu hadiah untuk orang-orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, akan membukakan jalan keluar. Ibu sesempit apapun akan Allah beri jalan keluar. Ibu lagi ekonominya lagi seret, akan Allah beri jalan keluar. Ibu anaknya yang masih nakal, akan Allah beri jalan keluar. Suaminya yang masih nakal, akan Allah beri jalan keluar. Apapun yang ibu minta, Allah akan kasih jalan keluar. Syaratnya bertakwa. Barang siapa bertakwa, ya, syaratnya tadi takwa ada: satu, infak di waktu lapang ataupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, selalu memaafkan orang lain. Yang keempat, bersegeralah untuk bertobat, istighfar. Hadiahnya ini, Allah akan membukakan jalan keluar, kata Allah, jika kamu bertakwa, ya, akan membukakan jalan keluar. Dan kemudian apalagi? Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada lagi satu lagi. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah akan mencukupkan seluruh keperluan kita, asal kita syaratnya apa? Bertawakal. Tawakal itu angkat tangan, menyerah. Allah, aku sudah tidak sanggup, tidak daya, tidak ada upaya, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang bisa menolong hamba, ya Allah, kecuali Engkau. Tidak ada. Menyerah.
Allah lagi kasih ujian, langsung menyerah. Allahu Akbar, saya menyerah. Kata Allah, ya, Allah akan cukupkan seluruh keperluannya. Keren kan Allah? Keren banget. Ya. Kalau kita sudah tahu celahnya, sudah tahu jalannya, Masya Allah, Allah itu. Kalau kita bertakwa, kasih hadiahnya apa jalan keluar. Kalau kita tawakal, Allah akan kasih cukupi seluruh kebutuhannya, jalan keluar, plus ditambah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka bergantung harus kepada siapa? Hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta sesuatu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Tolong ya Allah. Ya. Tolong ngapain ya Allah? Tolong ya Allah, aku kepingin masuk surga. Kata Allah, tapi syaratnya kata Allah. Mboten napa-napa Gusti Allah kula tak nerimo syarat napa mawon. Syaratnya kowe kudu infak di waktu lapang dan sempit. Nggih, Gusti Allah siap. Kamu harus menahan amarah. Insya Allah kula belajar untuk menahan amarah. Dan kamu harus memaafkan kesalahan orang lain. Bayangin, orang nyalahin kita, kita yang harus memaafkan. Kita disakitin, kita yang harus memaafkan. Disakitin siapa aja? Suami nyakitin kita, itu kan kata kita, ya Bu. Kata kita suami nyakitin banget. Ya Allah, kata suami, lo juga nyakitin hati gue katanya. Ya sama sebenarnya. Kamu juga nyakitin hatiku. Kamu selalu apa menduakan aku dengan yang lain, kata suami. Kamu yang pengen dapur nyongarati rumah itu kata suami saya. Ya kalau suami-suami ibu di sini kan pastinya tidak ada yang protes. Ya solihah semuanya menjadi idaman suami, Masya Allah. Ya. Di majelis taklim Walijaya ini luar biasa. Taat sama suaminya. Ketika suaminya memanggil, mak ini mak, ya siap. Oh, langsung tancap kas. Cus langsung berangkat. Ya. Semuanya dikerjakan. Itu kata Allah, jangan pernah bersedih. Jadi kalau menjadi orang muslim, orang yang bertakwa, perlukah kita bersedih? Perlukah kita ada rasa takut? Ibu? Tidak perlu. Tidak perlu ada rasa takut. Tidak perlu ada rasa khawatir. Tidak perlu bersedih. Karena ibu selalu ingat, oh iya ya, ini adalah ujian. Aku kan kepengen masuk surga. Sementara ciri-ciri orang yang masuk surga harus bertakwa. Bertakwa itu ada syaratnya. Syaratnya harus memaafkan orang lain.